warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, walaupun hanya ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, Ibu akan cek dulu sudah berapa orang yang hadir belajar tentang teks apa. Ada yang Eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf. Jadi, teks eksposisi itu ada Ibu jelaskan minggu lalu kalau teks eksposisi ini biasa kita dapatkan di media massa. Juga sekarang banyak sekali eksposisi didapatkan di internet. Jadi mudah sekali mendapatkan. Siapa yang membaca teks eksposisi atau artikel yang selain yang ada di materi atau yang di LKPD? Ada yang selain yang di materi itu, Nak? Belum pernah, ya. Oke. Belum, Ibu. Iya, jadi Nak, kita harus banyak-banyak membaca teks eksposisi, ya. Jangan hanya membaca teks yang ada di ini, cerpen-cerpen saja, teks cerpen, teks yang berupa narasi, ya. Sekarang ini masalah yang dihadapi di Indonesia itu apa? Kalian tahu itu masalahnya kenapa? Kenapa bisa mereka demo yang Penolakan undang-undang ini kita kerjain itu ada di dalam teks eksposisi juga, ya. Jadi harus baca-baca juga yang berupa fakta, jangan hanya bernarasi, jangan hanya kita masih belajar tentang teks eksposisi, tetapi yang dipelajari adalah strukturnya. Nah, apa itu struktur teks eksposisi? Jadi, struktur teks eksposisi itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, misalnya seperti ini, Nak. Kalau kita belajar tentang anggota tubuh manusia. Nah, anggota tubuh manusia itu ada bagian kepalanya, ada bagian kepalanya, ada bagian badannya, ada bagian kakinya. Kalau di teks eksposisi juga ada bagiannya, ada bagian-bagiannya, ada bagian tesis, ada bagian. Apa manfaat mempelajari struktur teks eksposisi ini? Jadi manfaatnya supaya kalian bisa membedakan ya posisi dengan teks yang lainnya. Nah, manfaatnya lagi, misalnya di sini ada yang bercita-cita ingin menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi ada dua. Yang pertama, sebelum kita mengerjakan tugas yang ada di LKPD, kalian cermati dulu penjelasan tentang struktur teks eksposisi ini. Struktur teks eksposisi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, tesis. Nah, pada bagian tesis ini berisi tentang pengenalan isu, masalah, atau pendapat penulis secara umum berdasarkan topik yang akan dibahas. Jadi mungkin ada yang mau bertanya tentang terkait yang Ibu jelaskan tadi ini, materi yang Apa perbedaan teks eksposisi dengan teks berita, Ibu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini teks eksposisi dengan teks berita hampir sama. Jadi sama-sama memberikan informasi, tetapi bedanya kalau teks berita dia memberikan informasi berupa fakta. Kalau teks eksposisi selain fakta juga memberikan opini. Untuk lebih memahami tentang struktur teks eksposisi ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD, ya. Jadi ada pada pertemuan pertama dulu, Nak, ya. Jadi kalian buka LKPD-nya. Di situ ada teks, 2 teks, ya. Teks yang pertama, kalian identifikasi strukturnya. Teks yang kedua, setelah kalian kerjakan yang pertama itu, kalian menemukan strukturnya. Ya.
Ibu akan kasih waktu, tunggu saya lihat dulu waktunya ya. Ya, Ibu akan kasih waktu 20 menit untuk menjawab tugas yang ada di LKPD ya. Sambil Ibu tunggu, silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Terus kalian juga bisa mengerjakan tugasnya dengan berbagai sumber, bisa di internet, juga bisa di materi yang Ibu berikan. Jadi di situ ada penjelasannya supaya kalian bisa lebih cermat lagi, karena mungkin kalian akan lupa tadi penjelasannya Ibu. Jadi bisa lihat kembali bukunya atau materinya ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya, Nak. Jadi ini dikerjakan secara mandiri karena kita daring, jadi harus mandiri, tidak ada berkelompok. Kalau berkelompok juga akan lama, ya. Karena bagian itu berisi tentang pendapat penulis. Iya, betul sekali. Yang lain? Ada yang beda? Ya, jadi saya rasa ini gampang sekali ya, karena berdasarkan yang Ibu contohkan tadi, yang namanya bagian tesis itu misalnya hanya berupa gambaran umumnya saja. Jadi juga ini terdapat di awal atau paragraf pertama. Nah ya, oke. Bagian kedua, ini kira-kira ini bagian apa? Penulis memberikan argumentasi berupa sanggahan dan di bagian pertama Ibu, di bagian sampah medis yang paling banyak selama pandemi COVID-19 adalah masker medis dan sarung tangan latex. Iya, betul sekali. Jadi di sini bagian tesisnya. Tugas kalian tadi perbaiki, kemudian kirim ke Google Classroom. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran tadi, mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang kendala yang dihadapi pada saat belajar melalui Google Classroom ini. Ya, coba Desvira. Ibu, kendala selama belajar daring Ibu ini yaitu masalah jaringan. Kadang jaringan yang mau memberikan kesimpulannya tentang materi pembelajaran posisi ya, yaitu ada tesis, argumentasi, ya, dan penegasan ulang. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang struktur, bukan materi selanjutnya tapi pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks eksposisi. Ya, jadi sebelum belajar pertemuan berikutnya itu, kalian harus buka dulu materinya supaya ada sedikit ilmu ya untuk memulai pembelajaran. Jadi kalau tanya jawab sudah bisa lancar ya, sudah lancar. Oke. Nah, ada lagi pesannya Ibu. Kalian harus membaca teks eksposisi sebanyak-banyaknya di internet supaya kalian bisa lebih memahami yang bagaimana itu teks eksposisi. Selain itu juga kalian akan mendapatkan informasi terkini terkait apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di sekeliling. Pesan terakhirnya Ibu, janganlah jadikan membaca itu sebagai bahan kantukmu, tetapi jadikanlah membaca itu sebagai cambuk ilmumu, karena dengan membaca maka kamu akan melihat dunia. Ya, sekian dari Ibu. Saya doa dulu sebelum kita akhir dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.